Perang Dunia Pertama dia bisa menang karena guru yang mengajarkan perwiranya itu dari satu guru, satu doktrin, satu apa. Tapi begitu Perang Dunia Kedua sudah berubah. Sama dengan kita ini dulu. Kalau dulu power pounding fathers itu masih ada, mungkin jiwanya masih sama, tapi mereka sudah nggak ada. Siapa yang masih tersisa? Nggak ada lagi. Dan ini tidak diestafetkan, diputuskan. Jadi kalau mau merusak negara itu, putuskan sejarahnya, hancurkan budayanya. Selesai udah negara itu, nggak perlu mengirim bom nuklir ke Indonesia ini, nggak perlu. Nah, tapi negara-negara luar, coba lihat negara-negara luar, sejarahnya itu tertulis rapi, dan itu tertulis. Saya pernah berangkat ke China, diundang sebagai narasumber, ya. Mungkin masih ada itu tertulis di sana, Daily News. Tapi yang saya lihat, itu tulisan para jenderal yang ditulis di atas kertas, yang tulis di atas bambu, itu masih dikacain, ditaruh di lemari kaca. Orang bisa melihat, tapi tidak bisa mengambil. Kalau kita mana sekarang? Nggak ada, hilang semua. Ya, hilang semua. Doktrinnya apa? Bandung Lautan Api. Ada dikit-dikit bakar, dikit-dikit bakar. Lihat Timor-Timor. Capek-capek Indonesia membangun. Ya, berapa triliun uang habis. Begitu tidak menjadi milik kita, bakar-bakaran, habis-habisan. Itu budaya kita, itu doktrin kita. Selalu seperti itu. Bakar sana, bakar sini. Terjadi korupsi di kejaksaan. Wah, supaya tidak terbongkar, bakar. Kan itu terus hobi kita. Kenapa? Nggak ada jejak. Nah, sekarang udah zaman teknologi begini, harusnya punya jejak digital kita ke depan. Ya. Pak Suara mau bertanya lagi. Silakan Pak Suara. Ya, terima kasih. Sorry, tadi baru sampai rumah nih, tadi baterai habis. Pak Tobing, gini Pak Tobing, jadi poinnya tadi saya agak sedikit baru dengar. Jadi intinya kita ingin mempersatukan kekuatan nasional, para nasionalis untuk membendung khilafah. Terus kedua ya dengan cara Pancasila ya, dengan cara Pancasila bagaimana ini bisa sampai benar-benar menjadi merasuk ke setiap jiwa para nasionalis sehingga menyadari kondisi sekarang dan merasa membuat mereka terpanggil menjadi satu kekuatan. Nah, ini memang saat ini untuk memfasilitasi itu masing-masing partai-partai mereka para elitnya terus terang ya hanya lebih mementingkan kedudukan kepentingan pribadi sehingga kesatuan nasional para nasionalis yang kita yakin 80% ini kurang begitu berjalan begitu. Nah, kalau pada malam hari ini pembicaraan kita bagaimana kita mendorong Galarua sebagai salah satu sarana, sebagai salah satu fasilitator untuk mempersatukan setiap unit bangsa yang merasa menjadi nasionalis. Saya pikir mulai seperti ini, bagaimana Pak Jenderal, kalau kita mulai dari sini dulu. Galarua nanti akan susun RAB-nya, planning kerjanya. Jadi mesti ada Pancasila ini benar-benar bisa ditatarkan, dipromosikan, bisa menjadi satu kesadaran. Dimulai dulu misalnya dari kalangan kita sendiri, gereja-gereja. Jadi nanti Galarua kita akan bikin planning action kerja. Jadi dalam 1 minggu itu minimal katakan ada presentasi ke gereja-gereja, terutama gereja-gereja besar dulu yang katakan jemaatnya minimal ada 1.000 sampai puluhan ribu, katakan GBI Diko, Tiberias begitu ya, atau katakan. Nah, jadi nanti supaya ada sesi buat mereka, kita Pak Jenderal nanti memberikan pendidikan Pancasila, kesadaran dan kondisi bangsa ini sudah begitu banyak perda syariah dan
lain-lain, perlakuan-perlakuan diskriminasi. Nah, kita harus menyatukan. Pertama dari kalangan gereja, saya yakin kalau DKI saja, apabila dari kalangan kita saja disadarkan, saya yakin minimal untuk jadi ormas saja kekuatan Galarua 50.000, 100.000 saja dengan sukarela dan nggak perlu lagi dapat uang makan lah kalau orang gereja malah mereka akan kalau mereka akan malah mereka akan menyumbang. Saya rasa untuk wilayah DKI aja 50.000, 100.000 nggak susah. Belum lagi Jawa Tengah, Jawa Timur, saya rasa 100.000, 200.000 orang, 300.000 orang saja akan ada. Di Jatim pun juga begitu, di Manado begitu, di Papua begitu, di NTT begitu, di Kalimantan Dayak akan begitu, Sumatera Utara dan wilayah-wilayah lain ada. Sehingga kita di setiap provinsi ada. Jadi nanti kita akan ada pendekatan ke para gembala-gembala, minta sesi untuk memberikan ya seperti penataran Pak Jenderal yang berikan kepada kita begitu, sehingga orang-orang Kristen ada kesadaran terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mereka juga mengambil bagian di dalam tenaga pikiran, bukan hanya doa saja, bukan hanya rohani saja, tapi mengambil bagian bahkan juga di dalam dana, sehingga saya rasa dengan begitu terkumpul tenaga, jumlah orang banyak dan juga dana yang besar begitu, sehingga kita juga kalau mau show the force berarti saya rasa itu cara yang paling lebih cepat begitu. Jadi kita bisa kumpulkan, saya rasa kalau bisa disadarkan dari kita Kristen aja seluruh Indonesia, mungkin cuma 5-10 juta orang aja bisa akan dengan sukarela berkumpul para lelaki maupun perempuan untuk menjadi bagian dari Galarua. Belum lagi nanti para nasionalis lain begitu. Kita perlu bangkitkan lagi juga pemuda-pemuda wilayah timur, ya, Ambon, Manado, NTT, Papua, menjadi satu kekuatan juga kalau mau unjuk kekuatan di negeri ini begitu ya. Nah, supaya nggak seenaknya saja diperlakukan. Jadi nanti kalau keuntungannya, kalau ada apa-apa, gereja yang mau ditutup apa-apa segala macam, itu kita bisa kerjasama, termasuk dengan yang pasukannya Gus Nuril segala macam begitu. Kalau mau tunjukkan kekuatan, ya kita bisa lakukan. Nah, mungkin itu saran saya. Jadi kita bikin segera planning. Mungkin nanti saya kalau memang ada waktu nanti habis ini bisa kontak Pak Jenderal nih atau Pak Paul bikin itu WA grup Pak untuk di Galarua, saya biar kita masuklah di situ. Nah, untuk keperluan itu tulisan Pak Jenderal segala macam ya saya rasa perlu 1-2 orang. Ya mungkin nanti dari audiens kita kalau memang belum ada orang yang jago IT yang bisa bikin web yang bagus, sehingga kita punya web yang bagus, ada pendanaan sehingga gereja-gereja pun juga nanti pemuda-pemuda, orang-orang member di gereja juga bisa memberikan sumbangan. Katakan kalau 10 juta saja yang terlibat, nggak usah muluk-muluk lah, 1 juta saja bisa di dalam 2 tahun ini kita kumpulkan menjadi supporter, mereka menyumbang 50.000 saja itu sudah berapa M begitu, yang sudah menjadi biaya operasional, sehingga jadi bisa jalan. Kalau enggak, selama ini kan kalau saya lihat di Jumnya Pak Paul, Damarkasi sudah mulai jalan, udah beberapa proyek, Damaris sudah jalan lebih dulu. Nah, Galarua yang kita mau lihat actionnya gitu, planningnya. Nanti kita push Pak Santiamer, Pak Pute, mungkin kita meetingin lagi gitu planning kerjanya, sehingga kalau bisa Kamis depan sudah bisa ditampilkan planning kerja dan anggarannya segala macam begitu. Apa saja strategi yang mau kita kerjakan. Kalau menurut saya salah satu strategi ampuhnya ya itu mungkin cari gereja-gereja yang 10.000 sampai 100.000-an orang membernya, bikin presentasi dulu, itu dulu diutamakan, sehingga nanti kita bikin semacam pendaftaran menjadi anggota member Galarua yang suatu saat bisa kita jadikan satu kekuatan begitu. Dari kalangan kita sendiri dulu begitu. Nah, saya rasa itu dulu mungkin. Nah, kalau dari situ nanti ya untuk di awalnya saya siaplah untuk yang Pak Jenderal perlukan, nanti ada audiens yang misalnya jago web, bolehlah lamar nanti bikin satu CV, ya gaji aja 5 juta sampai 7,5 juta kalau memang pintar luar biasa, web
IT-nya, jadi 1 bulan, 1 tahun aja kan kurang lebih 100 juta, ya nanti saya support lah minimal ya itu 100 jutanya begitu. Cuman nanti Kamis depan bisa ditampilkan segera begitu actionnya, karena dari meeting kita kemarin ini belum ada, nggak ada laporannya juga gitu di sini, saya belum lihat begitu. Jadi biar kita push untuk ini, karena saya lihat perlu memang operasional, kalau nggak ada nggak gimana mau jalan, dan planning kerjanya itu penting begitu. Ya itu dulu mungkin yang saya pengen sampaikan Pak Jenderal. Terima kasih. Jadi terima Baik, kasih ya. Pak Suara Kebenaran. Silakan Pak Jenderal. Ya, saya coba nanti membuat planningnya. Jadi kalau bicara strategi, dulu kan sudah pernah mungkin saya sampaikan ya, walaupun tidak semua bisa menangkap. Kalau bicara strategi, itu pertama strategi pengembangan kekuatan dulu lah, dan kemampuan. Di dalam strategi pengembangan kekuatan dan kemampuan, di situ ada strategi pembangunan kekuatan dan kemampuan, dan strategi pembinaan kekuatan kemampuan. Contoh, kekuatan Galarua dan kemampuan Galarua itu harus kita bangun dulu, dan setelah dibangun, dibina. Jangan sampai kita bilang kita menjaga Pancasila Jamhuri Khatulistiwa, tapi kita tidak tahu bagaimana menjaganya. Setelah itu ada namanya strategi menggelar kekuatan dan kemampuan yang sudah ada. Nah, kekuatan kemampuan ini ada kekuatan terpusat, ada kekuatan dan kemampuan terpusat, ada kekuatan dan kemampuan tersebar. Ini garis besar aja ya frameworknya. Yang ketiga, setelah kita gelar kekuatan dan kemampuan, strategi penggunaan kekuatan dan kemampuan. Contoh, di pusat bagaimana kita menggunakan kekuatan dan kemampuan Galarua? Di daerah seperti apa? Kita kan tidak bisa mungkin menjangkau seluruh Nusantara ini tanpa kita ada perwakilan-perwakilan di daerah. Siapa tokoh-tokoh yang kita ambil? Mereka juga harus siap. Makanya kemarin kita bicara strategi pembinaan dan pembangunan, ada dilakukan secara pengkaderan secara terpusat, kemudian tersebar di daerah. Tapi bekal untuk mereka menyampaikan apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, kapan harus disampaikan, batas akhirnya. Jangan sampai nanti sudah 2024 sudah jadi, terlambat. Jadi kalau menurut saya 2023 itu momentum jangan sampai hilang. Nah, kapan? Nah, di samping strategi tadi itu ada sudah berapa? Ada satu lagi sudah kita gelar, kita gunakan satu lagi. Bagaimana mengkoordinasikan strategi kekuatan dan kemampuan yang kita gelar tadi, kita gunakan tadi, kepada siapa? Kepada mitra kita yang sama semangat dan jiwanya. Kita harus koordinasi ke instansi pemerintah. Nah, ini organisasi ini kan harus jalan. Kalau orang-orang yang ada di organisasi sibuk ke A, sibuk ke B, tidak fokus, urusannya sudah macam-macam, ya nggak bisa. Siapa yang mau mengerjakan? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau saya merumuskan itu masih simple sebenarnya. Tapi bang, strategi is simple, but itu dah. Strategi is selalu apa? Strategi is simple thing, but difficult to execution. Nah ini, yang begini-begini ini nggak dipahami karena kita tidak satu guru, kita tidak satu sekolah kita tidak sama. Hitler Perang Dunia Pertama dia bisa menang karena guru yang mengajarkan perwiranya itu dari satu guru, satu doktrin, satu apa. Tapi begitu Perang Dunia Kedua sudah berubah. Sama dengan kita ini dulu. Kalau dulu Power Founding Fathers itu masih ada, mungkin jiwanya masih sama, tapi mereka sudah nggak ada. Siapa yang masih tersisa? Nggak ada lagi. Dan ini tidak diestafetkan, diputuskan. Jadi kalau mau merusak negara itu, putuskan sejarahnya, hancurkan budayanya. Selesai udah negara itu, nggak perlu mengirim bom nuklir ke Indonesia ini, nggak perlu. Nah, tapi negara-negara luar, coba lihat negara-negara luar. Sejarahnya itu tertulis rapi. Tertulis rapi dan itu tertulis. Saya pernah berangkat ke China, diundang sebagai narasumber, ya.
Mungkin masih ada itu tertulis di sana Daily News, tapi yang saya lihat itu tulisan para jenderal yang ditulis di atas kertas, yang tulis di atas bambu, itu masih dikacain, ditaruh di lemari kaca. Orang bisa melihat, tapi tidak bisa mengambil. Kalau kita mana sekarang? Nggak ada, hilang semua. Ya, hilang semua. Doktrinnya apa? Bandung Lautan Api. Ada dikit-dikit bakar, dikit-dikit bakar. Lihat Timor-Timor. Capek-capek Indonesia membangun. Ya, berapa triliun uang habis. Begitu tidak menjadi milik kita, bakar-bakaran, habis-habisan. Itu budaya kita, itu doktrin kita. Selalu seperti itu. Bakar sana, bakar sini. Terjadi korupsi di kejaksaan. Wah, supaya tidak terbongkar, bakar. Kan itu terus hobi kita. Kenapa? Nggak ada jejak. Nah, sekarang udah zaman teknologi begini, harusnya punya jejak digital kita ke depan. Ya, yang begini-begini, saya menghargai lah, saya sangat apresiat lah kepada bapak-bapak yang masih mau memikirkan negara ini. Berapa kali saya sampaikan di mana saja, kapan saja, bahwa sukses itu, ini menurut pribadi saya, adalah kalau kita bernilai, bermanfaat bagi orang lain. Bukan karena saya jadi jenderal bintang 4. Saya sampaikan kok ke adik-adik saya junior, jangan kalian pikir sukses itu kamu udah menjabat Panglima TNI. Jangan kamu kira pangkatmu bintang 4. Oh no. Tapi pertanyaannya, ketika Anda menjabat, Anda bermanfaat nggak bagi negara bangsa? Bermanfaat nggak bagi negara lain? Sukses yang kedua adalah Anda tidak menjadi kompetitor bagi orang lain, tapi pelengkap bagi orang lain. Filosofi saya. So what? Sama dengan saya ini, ngapain saya di Jum? Anak-anak saya bilang apa? Papa ini udah tua, udah pensiun, ngapain mikirin Jum, mikirin ini? Udah sana jalan-jalan aja. Ya, kalau perlu jual rumah ini, Papa jalan-jalan sendiri kemana-mana. Kami udah besar-besar. Tunggu dulu, adikmu masih ada 3. Nah, yang begini-beginilah. Ya, saya mohon maaf ya, bukan saya apa. Akhirnya saya harus kadang-kadang naik emosi saya, marah saya di Jum ini kenapa? Karena kita kurang berbuat. Terutama mereka yang ditunjuk-tunjuk itu. Berapa kali kok saya suruh, mari kita kumpul. Ya, kita bahas. Satu hari ini, satu hari ini, satu hari ini, selesai. Terutama konsep. Kalau di dalam perencanaan strategis itu 2 tahun sebelumnya udah disusun. Sama dengan ini seharusnya. Ya, pemerintah negara sudah menyusun kemungkinan terjadi kontingensi 2024. Tiba-tiba muncul krisis pangan. Tidak ada yang menduga akan terjadi perang Ukraina dan Rusia. Padahal sebenarnya sudah bisa dianalisa. Ada tindakan-tindakan ini, kita sudah bisa analisa akan terjadi perang. Sekarang contoh, kenapa US PACOM sudah berubah menjadi US Indo-PACOM. Kemudian kenapa pasukan komando gabungan, komando tugas gabungan, kalau komando gabungannya ada di Hawaii, sudah bergeser dari Okinawa dipindahkan ke Guam. Guam itu berapa jam dari Papua kalau pesawat terbang? Kenapa pasukan bergeser juga ke Darwin? Ini kalau di dalam strategi militer, ini tanda-tanda apa? Sun Tzu juga mengajarkan siapa yang lebih dulu berada di garis depan, dialah yang akan memenangkan pertempuran. Itu doktrin, bukan undang-undang. Kita sibuk diatur sama undang-undang. Ini muncul segala macam undang-undang yang nggak jelas apa sasarannya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Terima kasih Bapak Suara Kebenaran. Ya, coba nanti lah kita. Saya coba pulang dari sini, tanggal 27 saya masih di Bandung. Ya, 28 saya mungkin masih rapat koordinasi masalah tanggal 8 Agustus. Ya, 8 Agustus itu ada 2. Pagi saya ikut deklarasi Sumpah Ibu Pertiwi. Sore saya seminar nasional di BCFI, Bicycle Christian Forum Indonesia. Karena hari ulang tahun tanggal 8, saya diminta seminar. Di situ ada beberapa jenderal juga. Bicara masalah nasionalisme Pancasila. Jadi memang sibuk. Nanti tanggal 13 ulang tahun satuan saya, resimen saya diundang. 15 sampai tanggal 17 saya ada di Bogor. Ya, sidang raya Gereja Suara GSRI, Gereja Suara Rohani Indonesia. Ya, bicara masalah kepemimpinan pelayanan GSRI yang masih relevansinya kemana.
itu 3 hari. Jadi tanggal 18, 19, saya mungkin tanggal 20 saya berangkat ke Medan karena ada tugas saya di Medan juga. Mungkin sampai September sesuai dengan apa maunya grup kita ini, apa yang harus disampaikan di Medan. Yang begini-begini memang sibuk, tapi sobat, kalau ada yang bantu, saya bisa kasih tahu. Karena anak buah saya yang ngetik, tukang ketik itu mana ngerti dia konsep, dia taunya ngetik, dia hanya bikin ini, dia nggak ngerti. Kalau dulu saya masih aktif, kolonel itu saya kumpulkan di satu ruangan. Kalau saya dulu kerja, itu satu kantor ruangan itu kamu jangan duduk di kantormu, duduk di ruang rapat. Kerjakan di sini, saya tungguin kamu. Yang tidak tahu kerja saya kasih tahu. Tapi dalam minggu ini harus selesai. Itu kalau saya cara kerja. Makanya jangan ada istilah nanti. Itu makanya kemarin saya marah. Ya oke lah ya, marah itu kan ada sebabnya. Kalau marah nggak ada sebabnya, ya nanti habis ini saya kontak Pak Jenderal ya. Siap Pak Jenderal, nanti habis ini saya kontak Pak Jenderal ya. Boleh, tapi ini udah malam, besok aja lah Pak. Besok. Boleh. Enggak, sebentar aja biar kita atur. Oke, silakan. Ya. Ada lagi. Atau besok nggak apa-apa. Ada Pak Romi satu lagi pertanyaan terakhir ya, Pak Romi ya. Panas. Silakan Pak Romi, langsung. Pak Romi. Kelihatannya nggak ready. Langsung ke Pak Paul aja kalau begitu. Ya, kita tutup dalam doa. Pak Galaksi silakan tutup dalam doa. Oke. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah, sehingga kami boleh berbagi kasih dan memikirkan berbagai macam subjek yang menjadi keprihatinan kami. Berikanlah kami petunjuk untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik di dalam segala masalah kami yang ada. Basuhkan dan sucikanlah kami daripada segala dosa dan kesalahan kami, karena banyak adanya. Dan berikanlah petunjuk kepada kami supaya kami boleh menempuh jalan yang benar untuk bisa menjadi segalanya yang Engkau telah ciptakan kami untuk menjadi. Berkati Pak Paul Sang, berkati Jenderal Tobing, berkati semua saudara-saudara yang sudah memberikan waktu dan pemikiran yang penting untuk bisa mendapatkan jalan keluar untuk semua persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Amin.